Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 75-76. Faktanya, Ye Guan tahu bahwa Tuan Ta pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, dia tidak terlalu peduli sekarang. Yang dia pedulikan sekarang adalah kekuatan. Hidup di dunia ini, kekuatan adalah raja. Hanya jika Anda kuat, Anda bisa menjadi benar-benar kuat. Qin Feng melirik Ye Guan dan sedikit terkejut. Apakah orang ini tidak mengetahui pengalaman hidupnya sendiri? Penyelidikannya mengungkapkan bahwa Ye Guan adalah anak angkat dari keluarga Ye. Tetapi dia tidak menemukan identitas spesifik Ye Guan. Dari sudut pandang saat ini, identitas Ye Guan jelas tidak sederhana. Tentu saja, Ye Guan sendiri juga sangat luar biasa. Pendekar pedang berusia 17 tahun, belum lagi di Tiongkok dunia tengah ini. Meskipun dia ditempatkan di kampus utama Akademi Guangxuan, dia tetap dianggap jenius. Begitu seorang jenius menjadi kaisar pedang, jumlahnya akan terlalu banyak. Tahukah Anda, hanya ada 3 kaisar pedang di kampus utama Akademi Guangxuan. Setelah membaca ini, Qin Feng berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, di dunia ini, status dan latar belakang secara alami penting. Tapi menurut saya upaya pribadi lebih penting. Jika kita tidak dapat membuat generasi kedua lebih kuat, maka kita dapat membuat generasi pertama lebih kuat." Ye Guan tersenyum tipis. "Jika kamu tidak bisa menjadi generasi kedua yang kuat, kamu bisa menjadi generasi pertama yang kuat. Saudara Qin, aku sangat suka ini." Qin Feng tertawa. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Qin, saya ingin pergi ke tempat pelatihan Paviliun Xiambao untuk berlatih." Qin Feng berkata sambil tersenyum. "Aturlah," Ye Guan berkata sambil tersenyum. "Terima kasih, Qin." Feng tertawa. "Sama-sama, saya ingin tahu aspek apa yang ingin saudara Ye latih." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Gravitasi luar angkasa." Qin Feng berkata, "Sejauh yang saya tahu, saudara Ye sudah bisa beradaptasi dengan gravitasi ruang angkasa tingkat 15. Ye Guan mengangguk. "Abadi. Apakah Bao Ge memiliki tingkat gravitasi ruang angkasa yang lebih tinggi?" Qin Feng berkata sambil tersenyum, "Ikutlah denganku." Dia berbalik dan pergi. Ye Guan mengikuti. Setelah beberapa saat, Qin Feng membawa Ye Guan ke aula hitam. Qin Feng memandang Ye Guan. Ini adalah tempat pelatihan tingkat tertinggi di Yuecheng. Dibutuhkan 20.000 kristal emas untuk berlatih di sini selama sehari. Mendengar ini, Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Bolehkah saya mendapatkan diskon?" Meskipun dia punya sedikit uang sekarang, dia merasa harus tetap menabung. "Anda harus bersiap menghadapi bahaya di masa damai." Qin Feng tertawa, "Aku akan memberimu 1 bulan gratis." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Itu tidak baik." Qin Feng berkata, "Tidak ada yang salah dengan itu. Anggap saja aku sebagai temanmu. Tentu-tentu saja, jika kamu melihatnya jika kamu tidak menginginkanku, mari kita bicarakan." Ye Guan tersenyum pahit. "Saudara Qin, ini serius?" Qin Feng tertawa. "Saudara Ye, masuk." Ye Guan sedikit mengangguk. "Oke." Qin Feng tiba-tiba berkata, "Bagaimana menurutmu? Mulailah dengan 16 kali atau
Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, mulailah dengan 16 kali. Qin Feng mengangguk. Oke, begitu Ye Guan masuk aula, gravitasi ruang waktu yang menakutkan tiba-tiba menekannya. Setelah beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba berkata, Saudara Qin, 17 kali. Di luar, Qin Feng mengangguk dan melambai. Segera, gravitasi ruang waktu di istana meningkat menjadi 17 kali lipat. Di aula, Ye Guan perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Saudara Qin, 18 kali. Qin Feng sedikit menyipitkan matanya dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Di aula, gravitasi ruang secara langsung mencapai 18 kali lipat. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Saudara Qin, 20 kali. Mata Qin Feng bersinar dengan serius. 20 kali, ini agak keterlaluan. Tahukah kamu, Ye Guan hanya bisa menembus langit. Di antara orang-orang yang dia kenal, tidak ada seorang pun di alam penghancur langit yang dapat menahan gravitasi ruang dan waktu 20 kali lipat. Bahkan beberapa monster jenius dengan tubuh yang sangat menakutkan tidak dapat melakukannya. Setelah hening beberapa saat, Qin Feng melambaikan tangannya lagi. Di aula, tekanan ruang tiba-tiba meningkat hingga 20 kali lipat. Ledakan, Ye Guan tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya tenggelam. Pada saat ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Inilah yang dia inginkan, perasaan tertekan, perasaan tercekik. Segera, Ye Guan mulai menghunus pedangnya. Awalnya, itu agak lambat seperti biasanya. Tapi setelah beberapa saat, kecepatan pedangnya mulai menjadi lebih cepat. Dia tidak hanya berlatih keterampilan pedang, tetapi membiasakan dirinya dengan aturan gravitasi ruang ini. Dia menemukan bahwa setiap kali tekanan ruang menjadi lebih berat, kualitas ruang menjadi lebih berat. Ruang juga merupakan material, inilah yang dia temukan. Untuk beradaptasi dengan gravitasi luar angkasa semacam ini, Anda harus mengenal materi luar angkasa ini terlebih dahulu, dan ini memerlukan proses tertentu. Di aula, pedang Ye Guan secara bertahap menjadi semakin cepat. Di luar, Qin Feng melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat serius. Apa yang dia lihat bukanlah 20 kali gravitasi ruang dan waktu. Yang dia lihat adalah seorang kultivator pedang yang menakutkan. Jika Ye Guan keluar, siapa yang bisa menahan kecepatannya di level yang sama? Belum lagi level yang sama. Meski naik 2 atau 3 level, tidak ada masalah. Penjahat, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karakter seperti itu pasti akan mendapat tempat di daftar jenius di aula utama Akademi Guangxuan. Memikirkan hal ini, Qin Feng merasa sedikit konyol. Mengapa? Karena dalam daftar jenius, alam terendah adalah alam bencana besar. Di atas alam pemecah langit adalah alam penghancur langit. Dan di atas alam penghancur langit adalah alam hukum bumi, dan di atasnya adalah alam hukum surga, kemudian alam kesengsaraan kecil, dan setelah itu adalah alam kesengsaraan besar. Ye Guan berjarak 5 alam dari alam kesengsaraan besar. Hanya bisa dikatakan bahwa Ye Guan adalah Skybreaker paling hebat yang pernah dia lihat. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Saudara Qin, 21 kali. Qin Feng melirik Ye Guan di aula dan melambaikan tangannya. Segera, tekanan ruang di istana meningkat menjadi 21 kali lipat. 2 jam berlalu,
tekanan ruang di istana meningkat menjadi 22 kali lipat. Selama periode ini, Qin Feng tidak pergi. Semakin dia menonton, dia menjadi semakin ketakutan. Setiap kali dia merasa Ye Guan telah mencapai batasnya, tetapi saat berikutnya, Ye Guan akan menamparkan wajahnya. 2 jam lagi telah berlalu, dan pada saat ini, tekanan ruang di istana telah meningkat menjadi 23 kali lipat. 23 kali, Qin Feng di luar terdiam dan memasang ekspresi serius di wajahnya. Saat ini, dia tidak lagi terkejut, tetapi terkejut. Pada siang hari berikutnya, tekanan ruang di istana meningkat 25 kali lipat. Tekanannya 25 kali lebih berat daripada tekanan luar angkasa. Apa konsep ini? Qin Feng menatap Ye Guan di aula, tatapan kompleks muncul di matanya. Orang gila. Inilah yang dia pikirkan saat ini. Sikap Ye Guan terhadap kultivasi ini sangat menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa Ye Guan benar-benar berjuang setiap saat, tapi Ye Guan sangat senang dengan sulitnya menahannya. Sangat bersemangat. Dia tahu bahwa Ye Guan terus-menerus menantang batas kemampuannya. 5 hari telah berlalu. Saat ini, tekanan ruang di aula utama tempat Ye Guan berada telah mencapai 30 kali lipat. Di aula, Ye Guan menghunus pedangnya perlahan, seperti orang tua, tetapi seiring berjalannya waktu, kecepatannya mulai semakin cepat dan menjadi semakin cepat. Sekitar 2 jam kemudian, kecepatan Ye Guan sama seperti di luar. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan ruang 30 kali lipat. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Saudara Qin, 31 kali." Pada saat ini, semua tekanan ruang di lapangan menghilang. Ye Guan tercengang. Qin Feng masuk. Dia memandang Ye Guan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saudara Ye, 30 kali, ini sudah merupakan tekanan ruang tertinggi di kota Yue." Petik 2. Ye Guan mengerutkan kening. Qin Feng memandang Ye Guan seperti monster. Ye Dian mengangguk, lalu berbaring di tanah, matanya perlahan tertutup. Pencerahan. Selama periode waktu ini, pengetahuannya tentang luar angkasa telah meningkat pesat. 3 poin, biasakan diri Anda dengan ruang, integrasikan ke dalam ruang, dan melampaui ruang. Luar angkasa mempunyai hukum. Selama Anda memahami hukum ini, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Faktanya, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan ruang angkasa dan kemudian menggunakan ledakan luar angkasa untuk menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Itu adalah ranah pemusnahan, tapi dia tidak memilih untuk menerobos. Karena dia merasa bisa melangkah lebih jauh, pertarungan sebenarnya. Ye Guan tiba-tiba duduk dan menatap Qin Feng. "Saudara Qin, mari kita berdiskusi. Yang dia butuhkan sekarang adalah pertarungan sebenarnya." Mendengar ini, kelopak mata Qin Feng bergerak-gerak. "Jangan bercanda, lihat tubuhku yang gemuk. Apa menurutmu aku ini orang yang bisa bertarung? Tidak apa-apa pergi ke rumah bordil, tapi lupakan berkelahi." Qin Feng berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu ingin bertarung dalam latihan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Qin Feng menatap Ye Guan, "Pergi ke Akademi Guangxuan untuk melakukan pemeringkatan." "Berapa peringkatnya?" kata Qin Feng. Ekspresi Feng menjadi sedikit aneh. "Apakah kamu tidak tahu bahwa Akademi Guangxuan memiliki daftar seni bela diri?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Segera."
Saat dia datang ke dunia tengah Tiongkok, dia pergi ke Sekte Dao, dan Sekte Dao berhenti bicara. Saya akan menangis jika saya melanjutkan. Qin Feng menjelaskan, di Akademi Guanxuan ada daftar seni bela diri. Semua jenius dari dunia tengah Tiongkok dan dunia tengah Tiongkok dapat berpartisipasi, selama mereka berusia tidak lebih dari 25 tahun. Para jenius di daftar seni bela diri ini adalah tolok ukur bagi generasi muda Tiongkok dan mewakili nilai bakat di Tiongkok. Ye Guan menggelengkan kepalanya, saya bukan dari Akademi Guanxuan. Qin Feng berkata sambil tersenyum, kamu masih bisa berpartisipasi jika kamu bukan dari Akademi Guanxuan. Petik 2. Ye Guan terdiam. Qin Feng berkata lagi, ada hadiah. Ye Guan dengan cepat melihat ke arah Qin Feng. Hadiah apa? Qin Feng berkata sambil tersenyum, tempat ke-10 akan diberikan 500.000 kristal emas setiap bulan, dan tempat ke-9 akan diberikan 700.000 kristal emas. Tempat ke-8 akan menerima 1 juta kristal emas setiap bulan. Tempat ke-7 akan menerima 1,3 juta kristal emas setiap bulan. Tempat ketiga akan menerima 3 juta kristal emas setiap bulan. Tempat kedua akan menerima 700.000 kristal emas. 1,3 juta kristal emas setiap bulan. 4 juta akan didistribusikan ke tempat pertama. 5 juta kristal emas akan didistribusikan setiap bulan. Ditambah 100.000 kristal peri. 5 juta kristal emas, 100.000 kristal peri. Ye Guan tampak terharu. Dia sekarang memiliki banyak kristal emas, tetapi biayanya juga besar. Sejak berlatih selama periode ini, dia telah menghabiskan hampir 400.000 kristal emas. Ini karena Qin Feng memberinya secara gratis. Jika tidak, dia akan mengeluarkan biaya lebih banyak lagi. Qin Feng menambahkan, yang paling penting adalah jika Anda memenangkan tempat pertama, Anda mungkin melihat gambar yang ditinggalkan oleh master pedang di dunia. Mendengar ini, Ye Guan tercengang, gambar yang ditinggalkan oleh master pedang di dunia. Qin Feng mengangguk, ya, jika ahli pedang di dunia dengan senang hati memberi Anda warisan, itu akan menjadi keuntungan nyata. Tentu saja, itu mungkin tidak akan terjadi kecuali Anda istimewa. Karena setelah bertahun-tahun, dia hanya muncul sekali. Dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Master pedang manusia, Ye Guan tiba-tiba mendambakannya. Tentu saja, dia tidak peduli dengan warisan. Yang dia pedulikan adalah bisa melihat ahli pedang di dunia. Jika Anda bisa bertemu dengan ahli pedang di dunia manusia, Anda mungkin bisa meminjam pedang King Xuan langsung darinya. Meski peluangnya tidak terlalu besar, namun tetap merupakan peluang. Setelah membaca ini, Ye Guan berkata dalam hatinya, Tuan Ta, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda mengenal ahli pedang di dunia, kan? Xiao Ta berkata, ya, berkata, jika aku melawan akankah dia keluar demi kamu? Setelah hening beberapa saat, Xiao Ta berkata, tentu saja, meskipun dia sangat kuat, dia tetap tidak berani untuk tidak memberikannya kepadaku, Xiao Ta. Apakah ada yang mendaftar ke Universitas Peking? Capai tanggal lagu. Setelah mendengar perkataan Taiye, Ye Guan memutuskan untuk pergi ke Akademi Guangxuan untuk mengikuti ujian. Karena untuk saat ini, tidak realistis baginya untuk meminjam pedang dari klan kekaisaran mayat hidup. Pedang King Xuan, itu adalah pedang yang digunakan oleh ahli pedang di dunia.
bagaimana bisa seseorang meminjamkannya kepadaku tanpa alasan? Oleh karena itu, cara terbaik untuk mendapatkan pedang King Xuan adalah dengan meminjamnya langsung dari ahli pedang manusia. Meskipun dia juga tahu ini agak tidak realistis. Namun, bagi Naranja, dia harus mencobanya. Setelah membaca ini, Ye Guan memandang Qin Feng dan bertanya, "Saudara Qin, apakah ada persyaratan untuk bersaing di peringkat?" Qin Feng berkata sambil tersenyum, "2 persyaratan. Pertama, harus di bawah 25. Dan kedua, belum pernah melakukannya sebelumnya. Dia melakukan sesuatu yang sangat jahat." Ye Guan mengangguk. "Saya mengerti." Qin Feng ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Saudara Ye, apakah Anda ingin menantang secara anonim?" Ye Guan sedikit terkejut. "Anonim? Ya, peringkat seni bela diri ini dapat ditantang secara anonim." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa saudara Qin menyarankan ini?" Qin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saudara Ye, kamu tidak menyarankan ini. Saya tidak tahu bahwa orang-orang di dunia ini jahat. Ini bahkan belum setahun. Anda akan berpartisipasi dalam pertempuran takdir. Apakah menurut Anda pertempuran takdir ini adil? Permainan mendalam antara semua pihak. Sangat." Dia Berhenti dan melanjutkan, "Jadi, saran saya adalah Anda menantang secara anonim untuk menghindari sasaran berbagai kekuatan." mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Qin Feng mengangguk. "Juga, Saudara Ye, kamu harus berhati-hati dengan keluarga An dan klan Tianlong kuno." Qin Feng berkata dengan suara yang dalam, "Sejauh yang saya tahu, setelah keluarga An dihukum oleh Kepala Ye, seluruh keluarga An sangat tidak puas." Ye Guan sedikit terkejut. "Keluarga An dihukum oleh Kepala Ye?" Kepala Ye itu adalah gadis Ye Guanzi. Qin Feng mengangguk. "Ya. Dia adalah kepala Akademi Sastra Akademi Guangxuan. Setelah dia datang ke Tiongkok, dia tidak hanya memecat Lu Chowen, tetapi juga menghukum keluarga An." Berbicara tentang ini, ekspresinya menjadi serius. Dia menghukum An Fei dengan sangat berat. Dia tidak hanya mengeksekusi An Fei, tetapi juga secara langsung memecat kepala keluargaan saat ini keluargaan. Ye Guan terdiam. Dia tidak menyangka Ye Guanzi ternyata berasal dari kampus utama Akademi Guangxuan, dan dia juga kepala Akademi Seni. Qin Feng tiba-tiba berhenti bicara. Ye Guan memandang Qin Feng dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, saya berasal dari keluarga kecil dan saya sama sekali tidak memahami perjuangan keluarga bangsawan ini. Jika saudara Qin dapat memberi Anda nasihat, saya akan sangat berterima kasih." Qin Feng berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, sejujurnya, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang hal-hal ini. Tetapi hal-hal ini mungkin mengkhawatirkan Anda. Jadi saudara, saya akan menjadi orang yang banyak bicara sekali ini. Sejauh yang aku tahu, saudaraku, keluargaan telah menghubungi orang-orang dari keluargaan di kampus utama Akademi Guangxuan. Hebat, mereka pasti mengincar ketua Ye." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Qin Feng melanjutkan, "Ini yang kedua. Semua orang tahu bahwa ketua Ye ingin menggunakan insiden ini untuk mengalahkan keluarga bangsawan. Dengan kata lain, apa yang dilakukan ketua Ye kali ini pasti akan membuat marah keluarga dan sekte bangsawan itu. Mereka akan melakukannya. Kita harus bersatu untuk mengincar ketua Ye." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh,
apakah dia akan berada dalam bahaya? Qin Feng menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Belum lagi keluargaan, bahkan keluarga super kuno di dunia tengah Tiongkok. Berani menyakiti kepala Ye, bagaimanapun juga, dia adalah murid Akademi Suxian, dan kakak perempuan seniornya adalah kepala Akademi Qingqiu. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk melakukan hal seperti itu. Tapi, pada titik ini, dia berkata, melihat ke arah Ye Guan, aku tidak berani membunuhnya. Tapi bukan berarti aku tidak bisa menghadapinya. Menurut tebakanku, akan ada dua akibat. Pertama, jika ketua Ye belum hadir, dipindahkan, dia bahkan akan diminta menjadi kepala biara kali ini. Dalam pertarungan demi takdir, dia akan menang, dan jika dia dipindahkan, itu berarti keluarga-keluarga itu akan menang. Ye Guan terdiam, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi akan sangat rumit. Sejujurnya, dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Ye Guanzi dan tidak ingin dia terlibat dalam masalah ini. Qin Feng melanjutkan, Saudara Ye, begitu dia dipindahkan, keluarga An dan klan Tianlong kuno akan mengincar Anda. Jika mereka ingin lebih tidak tahu malu, mereka tidak akan menargetkan Anda secara terbuka, dan jika mereka lebih tidak tahu malu, maka itu benar-benar tidak nyaman bagi Anda. Oleh karena itu, saya sarankan Anda mencoba untuk tidak terlalu menonjolkan diri sekarang, tetap rendah hati, dan memberi diri Anda waktu untuk berkembang. Jika tidak, ketika mereka melihat bahwa Anda telah meningkat begitu cepat, mereka pasti akan datang untuk membunuh kamu. Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti, Qin Feng berkata sambil tersenyum. Saudara Ye, saya akan tinggal di Tiongkok sebentar. Jika Anda butuh sesuatu, datang saja kepada saya, Saudara Qin, Anda telah cukup membantu saya. Qin Feng berkata sambil tersenyum, ini bukan apa-apa, ini hanya beberapa informasi yang saya tahu. Inilah yang terbaik dari kami di Pavilion Xiambao, jadi jika Anda melakukannya di dalam masa depan, jika kamu butuh sesuatu, datang saja padaku. Aku tidak bisa melawan, tapi mudah untuk membantumu memeriksa beberapa hal yang kamu tidak tahu. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih sebelumnya. Dia berkata dan memelukmu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Qin, aku ingin membeli sesuatu darimu. Qin Feng sedikit penasaran. Apa? Qin Feng tersenyum dan berkata, oke. Tunggu sebentar. Sesaat kemudian, Qin Feng muncul di depan Ye Guan lagi. Dia mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Aku akan memberimu diskon, 1 juta kristal emas. Meskipun Ye Guan merasa sedikit terluka di hatinya, dia tetap memberikannya kepada Qin Feng. Qin Feng tertawa dan menyimpan cincin itu. Ye Guan membawa Qin Feng dan menanyakan sesuatu tentang membentuk kembali tubuhnya. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Guan mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Qin, sampai jumpa lagi. Qin Feng melihat Ye Guan pergi. Diam. Faktanya, dia awalnya hanya ingin mengenal Ye Guan, bukan untuk memiliki hubungan dekat dengan Ye Guan. Lagi pula, lawan Ye Guan adalah keluarga An dan klan naga sejati kuno. Namun, setelah menghabiskan beberapa hari bersama, dia berubah pikiran. Orang ini sangat jahat, potensi besar, oleh karena itu, dia memilih untuk berteman dengannya. Ada alasan penting mengapa Pavilion Xiambao begitu kuat sekarang.
Dan itu adalah karena Master Pavilion Siambao berinvestasi pada Master Pedang Manusia saat itu. Mereka yang berbisnis harus paham investasi. Selain berinvestasi di industri, mereka juga harus belajar berinvestasi pada manusia. Jika Ye Guan bisa menjadi kaisar pedang di masa depan, maka Qin Feng akan setara dengan memiliki teman kaisar pedang. Dan pada saat itu, haknya untuk berbicara di Pavilion Siambao akan berbeda. Ada juga perselisihan di dalam Pavilion Siambao. Berat badan seorang teman kaisar pedang tidaklah biasa. Ye Guan tidak langsung meninggalkan Pavilion Siambao, tetapi menemukan Moya. Dia merasa bahwa dia harus datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya secara langsung. Di dalam kamar, Moya tersenyum tipis. "Selamat, Tuan Ye, karena telah menjadi pedang abadi." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan serius, "Nona Moya, terima kasih atas bantuan Anda di awal. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan, di masa depan, Moya, jika gadis itu membutuhkan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Mendengar ini, Moya merasa senang. Bahkan, baginya, status kaisar pedang dan pedang keabadian sangat penting. Moya berkata dengan cepat, "Tuan Muda Ye, sama-sama." Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah kotak perlahan terbang ke arah Moya. Moya bingung, apa ini? Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ini adalah 5 pil naga." Mendengar ini, Moya tampak terharu, dan dia hendak menolak. Tetapi Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ini sedikit niatku, ambil saja." Moya ragu-ragu, lalu berkata, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia menyimpan kotak itu, merasa hangat di hatinya. Meski tujuannya sudah jelas sejak awal, dia harus mengatakan bahwa pria di depannya memang sangat baik. Ye Guan berdiri dan berkata, "Nona Moya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal." Moya mengangguk. "Tuan Ye, berjalanlah perlahan." Ye Guan mengepalkan tinjunya, lalu berdiri dan pergi. Melihat kepergian Ye Guan, Moya berkata dengan lembut, dia memiliki kekuatan, ketampanan, dan hati yang baik. Saat dia mengatakan itu, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Ye Guan tidak langsung pergi ke Akademi Guanxuan, tetapi kembali ke Daomen terlebih dahulu. Begitu dia kembali ke Daomen, Nanling muncul di hadapannya satu persatu. Nanling berkedip satu persatu dan tersenyum cerah. "Apakah kamu akan berlatih?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Nanling memandang Ye Guan satu persatu, lalu berkata, "Kekuatanmu pasti meningkat pesat." Tersenyum, lalu dia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Nanling Yi. "Ini dia." Nanling Yi sedikit terkejut. Ini. Ye Guan berkata. Sambil tersenyum, "Lihat sendiri, dia berjalan menuju aula yang jauh." Di tempat itu, Nanling sedikit penasaran satu persatu. Dia membuka cincin itu, dan segera, lebih dari selusin gulungan kuno muncul di depannya. Saat dia melihat gulungan ini, dia tercengang. Ini semua adalah mantra, dan yang terendah adalah tingkat surga. Ada juga buku tentang budidaya mantra. Dia adalah seorang penyihir ilahi, dan hal favoritnya adalah mempelajari sihir. Namun sayangnya, Sekte Tao terlalu miskin, dan para biksu Tao hanya tahu sedikit tentang sihir, tidak melakukan apapun. Anda harus memikirkannya sendiri.
Terlebih lagi, sampai saat ini, dia bahkan belum memiliki mantra level yang lebih tinggi. Adapun metode mental, tidak ada yang seperti itu. Melihat gulungan di depannya, Nanling tertegun untuk beberapa saat. Setelah sekian lama, dia dengan lembut menyentuh gulungan itu, dan senyuman cerah muncul di wajahnya. Dia peduli dengan gulungan ini, tetapi dia lebih memedulikan pikiran anak laki-laki itu. Hari itu, dia hanya mengatakannya dengan santai. Tapi anak laki-laki itu mengingatnya. Bersambung.